Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat baikkan muslim Buttatuah, kita berjumpa lagi di satu momen yang insya Allah bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, pagi ini kayaknya hujan semakin asik. Semoga berkah untuk kita semua. Amin, amin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik. Di momen ini apa sih yang ingin Ustadz sampaikan untuk seluruh sahabat yang ada di luar sana? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, terutama bikers muslim Buttatuah, bahwa ada 5 golongan yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah fazalikal ladzi yad'ul yatim. Fazalikal ladzi Yad'ul yatim. Karena orang yang menghardik anak yatim piatu, menyakiti perasaan anak yatim piatu, itu yang termasuk orang yang golongan yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita terhindar dari golongan tersebut? Maka marilah kita menyantuni anak yatim piatu, berikanlah makanan kepada anak yatim piatu. Iya. Itu. Kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Manusia yang melarang untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Orang yang melarang Memberikan, orang yang mau berbuat baik begitu. Ya, mau berbuat baik. Misalkan ada sesuatu di antara kita, teman kita, saudara kita yang melarang untuk memberikan makanan kepada orang miskin, maka itulah termasuk golongan yang mendustakan agama Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Yang dimaksud di sini adalah allazina hum an sholatihim sahum, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat. Ya. Karena banyak yang lalai dalam sholatnya, melakukan sholat tapi hayalannya di luar sana. Iya. Bahkan ada hayalan yang lain kemana-mana. Bagaimana caranya kita ketika kita menghayal? Ya haruslah kita fokus di dalam sujud, fokus bahwa kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang berbuat riya. Nah, perbuatan riya ini adalah sesuatu yang hal yang merugikan kepada manusia nanti di akhirat. Ya, kenapa banyak yang sengsara di akhirat? Meminta diberikan amal kebaikannya waktu di dunia, tetapi sudah terhapus karena sebab perbuatan riya. Ya, karena perbuatan riya contohnya ketika kita melakukan amal kebaikan lalu kita berniat bukan karena Allah, tidak ada keikhlasan dalam hati kita, lalu kita ingin berbuat kebaikan karena mau dipuji oleh manusia, mau dilihat, mau dibilang ya. gitu. Nah, lihat saya berbagi. Ya. Apalagi kalau sementara sholat, baru selfie, hai guys, lagi sholat, itu. Alhamdulillah. Ya, itu tidak boleh. Yang biasanya itu Ustaz berbagi. Hai guys, kita lagi berbagi nih, tapi ini, hai guys, aku lagi sholat nih. Ya. Sama juga berbagi. Ya. Berbagi sedekah. Makanya itu niat harus perlu diluruskan. Iya. Niat harus perlu diluruskan. Nawaitunya. Ya, nawaitunya. Kapan nawaitunya melenceng dalam syariat Islam, maka itu bisa jadi termasuk sia-sia.
Boleh kita memperlihatkan kita amal kebaikan dengan niat untuk menjadi contoh, menjadi tauladan, supaya orang lain itu meniru juga. Nah, itu boleh. Kalau kita bersedekah karena ingin dipuji oleh sama manusia, mau dilihat baik sedekah kita, maka itu tidak boleh. Oke, baik Ustaz. Kita enjoy aja ya, enjoy saja. Kita nih membahas masalah sedekah nih Ustaz ya. Ada pertanyaan dari saya. Silakan. Misal saya nih, saya ya bersedekah, tapi menggunakan uang yang haram. Nilainya buat saya itu apa sih Ustaz? Dan manfaatnya sedekah yang saya sampaikan itu apa juga? Tolong Ustaz dijawab. Ya. Jadi pertanyaan ketua, uang bersedekah tapi pakai uang haram. Yang haram. Yang saya hasilkan dari hal-hal yang tidak haram. Maksudnya gitu ya. Ya, itulah. Ada pernah hadis bahwa ketika kita melakukan sholat tanpa ada suci, tanpa ada wudhu, la yuqbalu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, tidak terima sholat kita. Lalu ada sambungannya ini hadis, termasuk ketika kita bersedekah tetapi pakai uang haram, maka itu sia-sia saja, tidak ada pahalanya. Maka sia-sia saja. Jadi haruslah kita hati-hati. Sia-sia dari untuk saya gitu. Iya, sia-sia. Tapi bermanfaat untuk manfaatnya tetap ada manfaatnya kepada orang lain, tapi tidak berpahala bagi kita. Tidak ada pahalanya. Iya, tidak ada pahalanya. Itu namanya sia-sia. Mampus gua. Iya. Baik, lanjut Ustaz. Ya, sudah 4-nya? Iya. Yang terakhir itu golongan yang mendustakan agama, wa yamnaunal ma'un. Ya. Manusia tidak mau meminjamkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Seperti orang miskin tidak punya mobil, bersampingan dengan orang kaya. Orang yang ada mobilnya. Ya, ada mobilnya. Iya. Kebetulan orang miskin ini sakit, butuh dibawa ke rumah sakit, minta tolong. Lalu si kaya ini tidak mau. Nah, itu termasuk adalah golongan mendustakan agama. Ya, itu namanya bilang bahasa Makassar apa? Sesajaki. Ya, sesajaki. Nakiboya, kau yang pakai. Ya. Astagfirullah. Ah, itu bahasa-bahasa tidak boleh disampaikan. Nakeboya, saya mencari harta, kamu langsung datang-datang, enak-enaknya saja meminta. Ah, ini tidak boleh. Karena harta itu yang dimiliki kita ada haknya kepada orang miskin. Orang punya hak di harta, ya, ada, harta kita. Ya, ada haknya kepada orang lain. Itu. Bagaimana? Lanjut Ustaz. Ya, silakan. Kembali ke masalah sedekah nih. Saya kembali ke masalah sedekah nih ya Ustaz ya. Ini kebetulan nih baik yang Muslim Buta Tua nih memiliki program kerja yang namanya Jumat Sedekah, di mana tiap hari Jumat kita lakukan bagi-bagi rezeki. Nah, pesan saya mungkin untuk sahabat yang ada di luar sana yang berminat, yang ingin menyalurkan sedikit hartanya, tentunya yang terbaik loh, jangan yang asal-asalan ya. Dan tentunya yang halal supaya bermanfaat untuk Anda semua dan bermanfaat untuk yang disedekahkan. Ada nomor rekeningnya di sini. Ada juga yang mau bersedekah mentransfer uangnya, silakan mentransfer di. Ya ini nomor rekeningnya Ustaz, ya, ada di sini. Apa? Di Baik Muslim Buta Tua, Bank Mandiri, di Bank Mandiri. Ya. Nanti Bakers yang menyalurkan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Insya Allah kami amanah dan insya Allah kami meneruskan. Lanjut Ustaz. Jadi saya simpulkan bahwa 5 golongan yang mendustakan agama ini
adalah haruslah kita menjauhi. Di antaranya adalah jangan sekali-kali kita menyakiti hati anak yatim piatu. Kemudian janganlah kita melarang kepada orang lain untuk memberikan kebaikan kepada yang lain. Maka jangan sampai kita termasuk adalah golongan yang mendustakan agama karena melarang. Fawailul musallin. Bagaimana caranya kita tidak termasuk golongan yang mendustakan agama? Maka perbaikilah sholat kita. Karena itulah salah satu pesan sebelum wafat kepada umatnya. Sholat perbaiki. Itu jadi sholat itu harus perbaiki. Kalau ada seorang melakukan sholat tetapi kadang juga melakukan perbuatan dosa menjengkelkan, maka mungkin dia masih bisa memperbaiki lagi sholatnya kembali. Itu. Kemudian janganlah kita melakukan perbuatan kebaikan lalu kita berbuat riya, ingin mau dilihat, mau dipuji sesama manusia. Jangan. Yang terakhir itu adalah ketika kita memiliki harta, baik itu segi uang, segi ekonomi, harta, mobil, maka silahkanlah kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, saling membantu, saling tolong menolong. Itu. Ya, karena dibalik apa yang kita miliki ada haknya orang. Ya. Karena dibalik harta yang kita miliki ada haknya bagi orang lain, terutama adalah fakir miskin dan yang miskin. Iya. Mungkin itu saja. Baik, sahabat muslim, baikar muslim Buttatoa, semoga event ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa subscribe, komen, like dan bagikan, share ya. Demikian akhir dari acara kita. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kami dari Baikar Muslim Buttatoa mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.